Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi sistem informasi manajemen, lebih tepatnya pada bab 3, yaitu menggunakan teknologi informasi dalam menjalankan perdagangan elektronik atau sering disebut dengan e-commerce. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Danes Aresta Putri dengan NIM 7211419187 dari Rambel Akuntansi B 2019. Pengertian perdagangan elektronik secara sempit. Perdagangan elektronik meliputi beberapa transaksi-transaksi bisnis yang berhubungan dengan pelanggan dan pemasok, yang menghubungkan komputer mereka melalui jaringan internet. Selanjutnya ada pengertian perdagangan elektronik secara umum. Perdagangan elektronik atau e-commerce merupakan penggunaan suatu transaksi yang dilakukan secara online dalam suatu jaringan komputer yang tertata dalam database antara pihak penyedia produk dengan pihak yang membutuhkan produk tersebut. Selanjutnya, ruang lingkup e-commerce. E-commerce bersifat dinamis dan ruang lingkup pengaruhnya dapat berubah dalam waktu hanya beberapa bulan. Selanjutnya, perkembangan elektronik telah mencapai kematangan hingga titik di mana ia menjadi sesuatu yang vital bagi perekonomian dan arti pentingnya juga akan terus berkembang. Selanjutnya ada jalan menuju e-commerce. Suatu perusahaan merasa bahwa manfaat yang diharapkan lebih besar dari biaya dan memutuskan untuk mengimplementasikan e-commerce. Nah, rencana bisnis strategis akan melakukan komitmen untuk menggunakan e-commerce guna meraih keunggulan kompetitif. Selanjutnya, e-commerce di luar batas perusahaan. E-commerce ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada e-commerce business to consumer atau business to consumer B2B dan bisnis ke bisnis atau B2B. E-commerce business to consumer yaitu mengacu pada beberapa transaksi yang terjadi antara bisnis dan konsumen pada akhir produk. Contohnya, toko eceran ke konsumen. Yang kedua, e-commerce business to business atau B2B. Mengacu pada transaksi antar bisnis di mana tidak ada pihak yang menjadi konsumen akhir. Contohnya dari produsen ke distributor. Perbedaan e-commerce B2B dan B2C. Yang pertama, transaksi B2B. Melibatkan orang yang relatif kecil. Selanjutnya, jumlah transaksi B2B relatif kecil namun memiliki nilai yang cukup tinggi. Selanjutnya, orang-orang yang terlibat dalam B2B biasanya sangat terlatih dalam penggunaan sistem informasi. Yang terakhir, satu transaksi antara produsen dengan distributor dapat menyangkut ribuan unit produk. Yang kedua, transaksi B2C. Yang pertama, membutuhkan perbedaan desain yang mendasar. Yang kedua, kemungkinan konsumen tidak memiliki keahlian dalam bidang teknologi informasi. Yang ketiga, jika berkomunikasi melalui koneksi telepon yang lambat, maka jumlah gambar yang ditampilkan perlu dikurangi. Yang terakhir, banyak situs web yang dirancang dengan cukup baik untuk transaksi B2C. Selanjutnya, beberapa manfaat dan kendala dari e-commerce adalah sebagai berikut. Yang pertama, manfaat e-commerce. Ada perbaikan layanan pelanggan sebelum, selama, dan setelah penjualan. Yang kedua, perbaikan hubungan dengan pemasok dan komunikasi keuangan. Dan yang terakhir, peningkatan timbal balik ekonomis atas pemegang saham dan investasi pemilik. Yang kedua, ada kendala e-commerce, yaitu biaya tinggi,
kekhawatiran akan masalah keamanan, dan yang terakhir, piranti lunak yang belum mapan dan belum tersedia. Selanjutnya ada inteligensi bisnis atau business intelligence. Inteligensi bisnis adalah suatu aktivitas pengumpulan informasi mengenai beberapa unsur di dalam lingkungan yang berinteraksi dengan suatu perusahaan. Sedangkan intelijen kompetitif adalah suatu aplikasi yang dikhususkan untuk mengumpulkan informasi tentang pesaing perusahaan. Yang pertama, tugas-tugas intelijen dasar, yaitu ada mengumpulkan data, mengevaluasi data, dan menganalisis data. Mengumpulkan data itu ada data primer, adalah data yang dikumpulkan oleh perusahaan. Contohnya, riset pemasaran perusahaan melakukan survei pelanggan. Sedangkan yang kedua, data sekunder adalah suatu data yang dikumpulkan oleh orang lain dan disediakan untuk perusahaan. Mengevaluasi data yaitu semua data baik sekunder maupun primer harus dievaluasi sebelum digunakan untuk memastikan akurasinya. Selanjutnya, ada tujuan dari langkah analisis adalah mengubah data intelijen, yaitu menyimpan intelijen. Jika intelijen ada dalam bentuk tercetak, maka itu harus dimasukkan melalui optical character recognition atau OCR atau dengan mengetik. Selanjutnya, menyebarkan intelijen. Setelah berada dalam penyimpanan komputer, teks dokumen atau ringkasannya diambil kembali dengan cara memasukkan parameter pencarian tertentu seperti nama perusahaan, tanggal, nama publikasi, dan nama pengarang. Selanjutnya ada basis data eksternal. Perusahaan tidak harus mengumpulkan informasi lingkungannya sendiri. Banyak tersedia beberapa jumlah basis data komersial penting yang dapat memberikan informasi mengenai hampir semua subjek. Nah, perusahaan menggunakan berbagai basis data ini untuk mendapatkan kecerdasan bisnis karena lebih cepat dan lebih murah daripada meneliti beragam jenis sumber informasi. Nah, untuk melihat laporan keuangan yang diperlukan, itu bisa melalui basis data Edgar. Nah, selanjutnya ada strategi perdagangan melalui jaringan elektronik. Strategi perdagangan ini terdapat dua cara, yaitu sistem antar organisasi atau IOS. Yang kedua ada pertukaran data elektronik atau EDI. Sistem antar organisasi atau IOS adalah suatu kombinasi beberapa perusahaan yang terkait, sehingga mereka berfungsi sebagai satu sistem tunggal. Mereka dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Manfaat IOS yaitu A. Efisiensi internal, yang B. Efisiensi antar organisasi, C. Keistimewaan produk yang unik, D. Penurunan biaya yang berhubungan dengan pencairan, E. Peningkatan biaya peralihan. Yang kedua, pertukaran data elektronik atau EDI adalah transmisi data dalam bentuk yang terstruktur dan dapat dibaca mesin secara langsung dari komputer ke komputer di antara beberapa perusahaan. Manfaat EDI sendiri yaitu A. Mengurangi kesalahan, B. Mengurangi biaya, C. Meningkatkan efisiensi operasional, D. Meningkatkan kemampuan bersaing, E. Meningkatkan hubungan dengan mitra dagang, yang F. Meningkatkan pelayanan pelanggan. Selanjutnya, saran-saran keberhasilan pengguna internet. Yang pertama, pastikan situs web Anda kuat. Yang kedua, pastikan browser dan struktur basis data Anda fleksibel maupun intuitif. Yang ketiga, menekankan isi. Yang keempat, sering diperbaharui. Yang kelima, melihat di luar pelanggan. Yang keenam,
menunjukkan isi pada kebutuhan spesifikasi pengguna. Yang ketujuh, menjadikan internet intuitif. Yang kedelapan, berada di lokasi web yang tepat. Yang kesembilan, ciptakan rasa kebersamaan. Dan yang terakhir, carilah bantuan jika Anda membutuhkannya. Yang terakhir yaitu dampak internet pada bisnis di masa mendatang. E-commerce sedang mengalami perkembangan baik di seluruh dunia. Tingkat pertumbuhan e-commerce sendiri sebesar 15% selama 5 tahun terakhir ini. Nah, jumlah e-commerce yang luar biasa terjadi antar bisnis. E-commerce B2B tidak berdampak pada pelanggan, namun harga yang lebih rendah dan layanan yang lebih baik yang membuat organisasi bisnis menjadi kompetitif. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kurang kata. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.